Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, gimana kabarnya Kak Silvana, Kak Arda pada hari ini? Puji Baik-baik. Tuhan luar biasa ya Kak ya. Wah, sekarang kita bertiga ini ya, ada Kak Obed, Kak Silvana, dan Kak Kak Arda. Ini Arda. ngomong-ngomong kita ini ada apa ya kok banyak Iya ya Kak ornamen-ornamen ya. seperti ini Iya. ya? Kira-kira ada apa ini Kak? Kita udah bajunya hijau-hijau. Iya, backgroundnya itu juga ada hijau. balon, Ini ada lampionnya juga lampion. hijau. Wah, iya, ini kita mau merayakan apa ya Kak? Apa ya adik-adik? Coba Kak Obed tanya adik-adik di rumah. Ayo adik-adik, Ayo, siapa yang adik-adik. tahu? Nah, sekarang kita akan merayakan hari jadi PA yang ke-61. Nah, nanti kita juga akan memuji Tuhan, bergembira, bersukacita, dan apalagi Kak Silvana? Kita juga akan dengar firman. Nah, terus? Kemudian juga nanti akan ditampilkan beberapa foto-foto ya. Iya, ada foto-foto dan ada video video juga juga, dari adik-adik iya. ya. Ada siapa saja Kak video-videonya? Kemarin ada Rafli, ada Cinta, Piel, Ada Anu, Angel Iya. juga ya Kak ya? Angel, oh Nah, iya ya. ada Angel juga ya Kak Pokoknya Obed ya. rame. Rame Iya, sekali. Nanti iya, kita iya. juga nanti kakak-kakak juga akan memuji Tuhan bersama adik-adik untuk merayakan HUT Pelkat PA. Nah, Iya. ya sekarang kita akan memuji Tuhan pada minggu hari ini dengan pujian Happy ya Happy. Happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberkati setiap apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap yang kami lakukan hari ini berguna dan menjadi besar di dalam kerajaan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Ampuni segala kekurangan kami ya Bapa untuk pelaksanaan kami di hari-hari yang telah lalu. Kiranya berkat di hari depan Engkau berikan berlimpah-limpah, begitu juga dengan anak-anak-Mu di tempat dan di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu adik-adik juga rindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan bertema, Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau apa dulu, Kak? Kita mau menyanyi bersama ya Kak ya. Kita mau memuji Tuhan bersama. Oleh karena itu mari adik-adik kita bangkit berdiri ya Kak ya. Biar semangat, Biar semangat bangkit kita berdiri. bernyanyi dengan gerakan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Roti dan Mentega. mentega. Ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila ku sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Halo kakak-kakak layan dan teman-teman semua. Hari ini Angel mau membacakan Alkitab yang diambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17 yang demikian bunyinya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling dosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya yang dikasih Tuhan. Hari ini merupakan hari yang istimewa buat pelayanan anak, ya. Tadi kakak sudah mengatakan kenapa hari istimewa, adik-adik tahu? Betul, karena pada hari ini pelayanan anak merayakan ulang tahunnya. Yang keberapa adik-adik tadi? Betul, yang ke-61 ya. Lalu siapa yang berulang tahun? Siapa yang berulang tahun? Tuhan Yesus. Gereja atau kakak-kakak layan? Iya betul. Jadi yang merayakan ulang tahun adalah masa pelayanan anak GPIB. Jadi sudah 61 tahun. Nah, ada adik-adik yang sudah 61 tahun sekolah minggu. Oh, tentu di sini nggak ada ya. Yang ada ya opa oma kita yang dulu pernah melakukannya. Nah, mungkin ada adik-adik di sini yang berulang tahun, ya, berulang tahun yang 61 jelas tidak mungkin, ya. Tetapi yang jelas yang paling lama mengikuti ibadah mungkin ibadah sekolah minggu. Nah, pasti yang kelas 5, kelas 6 ya yang sudah pernah mengikuti. Tapi ada yang kecil tentunya baru beberapa saat mengikuti sekolah minggu. Nah, kenapa ini perlu ya? Perlu diulang tahunkan ya. Karena kita ingin melihat dan juga sekaligus mengucap syukur dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pelayanan ini. Nah, coba adik-adik, apa yang ada didapatkan selama adik-adik mengikuti sekolah minggu selama ini? Coba dapat apa saja? Ayo, jawab. Ya, betul ya.
pasti dapat teman. Ya, dapat teman baru pasti. Kemudian bertemu dengan kakak layan, pasti. Kemudian juga yang jelas, yang paling utama adalah apa? Kalian semua mengenal Tuhan Yesus, ya. Kalian mengenal semuanya. Nah, oleh karena itulah yang paling disyukuri bagi kita adalah karena kita melalui sekolah minggu kita boleh mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, inilah yang sama yang dilakukan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus dan juga anak rohaninya Timotius. Yuk kita bisa buka bersama-sama dari kitab 1 Timotius 1 dan kita akan membaca pada ayat 12 dan 13 ya. Dan kita akan merenungkannya bagian ini yang penting. Ya. Mari kita akan sama-sama membaca ya. Dari 1 Timotius 1 ayat 12 13. Yuk, adik-adik silakan. Dibuka dulu, disiapkan ya. Mungkin papa mama juga bisa bantu. Ya. Kita bersama-sama membaca dari 1 Timotius 1 ayat 12-13 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku tidak dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, ini yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, apa artinya adik-adik bagian ini? Mengapa dikatakan bahwa Paulus mengatakan aku bersyukur kepada Dia? Dia siapa? Dia Kristus. Betul. Mengapa Paulus perlu mengucap syukur? Ya, karena apa? Karena Paulus boleh memberikan pelayanan, memberikan penginjilan, mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Ya. Nah, mungkin kakak layan kalian yang ada di sini yang sudah melayani beberapa lama ya. Yang paling lama di sini ini siapa ini? Sudah berapa tahun melayani di sekolah minggu ini? Ya, kakak layan kalian juga bisa bersyukur karena apa? Karena sudah mengajak ya anak-anak untuk bersama mengenal Tuhan Yesus melalui sekolah minggu ini. Oleh karena itulah, maka siapapun yang datang di sekolah minggu pasti akan disambut dengan gembira. Siapapun yang selama ini rajin untuk sekolah minggu pasti akan diberikan penghargaan dan penghormatan bahwa kalian menjadi anak yang luar biasa. Ya, ini. Jadi ini adalah bagian dari ucapan syukur yang diberikan. Ya. Nah, inilah yang boleh disyukuri oleh kita, bahwa kita boleh mengenal Tuhan melalui sekolah minggu. Ya. Lalu bagaimana dengan kakak layan ini yang sudah boleh melayani selama sekian tahun ya? Ada yang 10 tahun mungkin, ada yang 15 tahun, bahkan mungkin ada yang 20 tahun ya kakak layan ya. Nah, ada di situ. Apa yang membuat dia kuat untuk bisa melayani? Ya, karena apa? Apa karena kekuatannya sendiri? Oh enggak. Semua itu bukan karena kekuatan kakak layan, tetapi karena apa? Karena Allah lah yang memberi kekuatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itulah kakak-kakak ini semangat semuanya kan untuk melayani ya selama sekian tahun untuk memberikan pelayanan bagi sekolah minggu. Ya, kakak-kakak semangat ya, semangat. Ya, kan gitu. Oleh karena itulah Timotius juga demikian sebagai anak rohani Paulus ya. Mengapa disebut dengan anak rohani? Karena memang bukan anaknya yang lahir dari Paulus begitu, tidak ya. Tetapi apa? Adalah anak yang dibimbing oleh Paulus sehingga disebut dengan anak rohani. Yang dulunya tidak mengenal Kristus, sekarang boleh mengenal Kristus. Nah, adik-adik juga sama. Adik-adik berarti sudah menjadi adik-adik rohani bagi kakak-kakak layan. Menjadi anak-anak rohani bagi para majelis, ibu pendeta dan sebagainya. Kalian menjadi orang-orang yang dibanggakan karena kalian boleh mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah adik-adik, nah apa untungnya kita kalau kita ke sekolah minggu, lalu kita kemudian mengenal Yesus itu ya. Meskipun itu melalui kakak-kakak kita yang lain. Pentingnya adalah bahwa apa? Bahwa
dengan mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya, maka kita apa? Akan dikuatkan. Sama seperti Paulus, dia mengatakan bahwa akan dikuatkan dalam pelayanan. Adik-adik juga sama, dikuatkan di dalam kehidupan untuk menjalaninya. Mungkin adik-adik sekarang agak males ya, di rumah kadang-kadang begitu. Karena apa? Karena masih harus belajar di rumah, nggak pernah ke sekolah karena memang belum waktunya untuk boleh diizinkan ke sekolah. Kadang-kadang juga tugasnya banyak, ya, rasanya males, apalagi sudah ditunda-tunda, menumpuk dan banyak begitu kan. Nah, seperti itu. Tetapi apa? Kalau adik-adik sudah mengenal Allah di dalam Kristus, maka apa yang ada didapatkan? Adik-adik akan selalu diingatkan. Karena apa? Karena Yesus selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang buruk kan, supaya kamu malas, supaya kamu jangan kerjakan tugas, tidak. Tetapi apa? Tuhan tentunya akan mengingatkan, ya, Tuhan Yesus, meskipun bukan secara langsung, tetapi paling tidak melalui kakak kita, melalui orang tua kita, melalui guru kita untuk melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Allah tentu akan mengajari hal-hal yang baik, ya. Yesus yang akan menegur kita, ya, supaya kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, oleh karena itulah yang penting bagi kita. Dan kemudian Paulus juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi saya. Dan oleh karena itu, karena Allah menganggap bahwa saya itu layak, gitu ya, untuk menjalankan tugas itu. Layak, artinya bisa untuk menjalankan tugas itu. Ya, kakak-kakak layan juga sama. Selama perjalanan waktu dalam memberikan pelayanan. Dulu mungkin pada awal mula ya, ketika pertama kali untuk menjadi pelayan, bisa mendampingi adik-adik semuanya di sekolah minggu, pasti awal mula mesti takut-takut kan ya. Kadang-kadang, aduh aku apa bisa apa enggak ya? Aku bisa mendampingi enggak ya? Jangan-jangan nanti ditinggal sama anak-anak. Oh, jangan-jangan saya mengajarkan hal yang salah tentang Alkitab, bisa jadi kan? Ya, itu bisa terjadi seperti itu adik-adik. Ketakutan itu ada. Tetapi apa? Tetapi Allah membiarkan itu, biarkan dia bertumbuh di dalam prosesnya. Oleh karena itulah Allah melayakkan, ya, umatnya untuk terus bertumbuh di dalamnya. Rasul Paulus melayakkan supaya Timotius itu terus melayani umatnya meskipun masih menjadi anak muda yang belum berpengalaman. Ya, seperti itu juga adik-adik. Dan adik-adik juga sama kan? Mengalami hal-hal yang sama. Kadang-kadang merasa tidak mampu. Aduh, tugasnya amat sulit. Aduh, pekerjaan PR-nya di rumah menumpuk. Aduh, gimana, apakah saya mampu apa tidak? Tetapi apa? Ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah mengajarkan hal yang baik, Tuhan memberikan semangat, kita harus meyakini bahwa Allah itu memberikan hal yang terbaik bagi kita. Ya, kita diberikan berkat dengan otak, kemampuan dan sebagainya, sehingga kita bisa mendampingi, ya, sehingga bisa mendampingi kita di dalam menjalankan tugas-tugas dan panggilan itu sendiri. Makanya kita harus memiliki prinsip bahwa aku bisa, gitu ya, aku bisa. Tuhan besertaku. Haleluya. Boleh katakan ya. Kalau coba adik-adik sekarang tumpangkan tangan di dada, kemudian mengatakan, aku bisa. Tuhan besertaku. Haleluya. Ya, katakan itu. Bahwa itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita meyakini bahwa Allah selalu mendampingi di dalam kehidupan kita. Nah, hal itu penting bagi kita. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian yang lain, apa yang kadang-kadang menjadi penghambat bagi kita kadang-kadang ya? Keinginan kita untuk semangat sudah ada, kita yakin, tetapi masih ada saja ganjalan yang harus kita lakukan untuk melakukan sesuatu hal, ya. Nah, oleh karena itu apa? Di sana dikatakan gangguannya adalah kadang-kadang kita masih teringat dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita kadang mengingat, aduh, iya, saya dulu itu pernah salah. Saya itu dulu pernah diomelin sama bapak ibu guru mungkin ya karena berbuat hal yang tidak benar. Oh, saya pernah dimarahin sama bapak ibu saya. Itu kadang-kadang menjadi penghambat. Bagi siapa? Bagi seseorang untuk melangkah dan mengingat. Mungkin kakak layan juga demikian di awal ya. Pasti kita sebagai manusia pernah mengalami sebuah kesalahan, melakukan tindakan yang salah. Tetapi katakan di sini bahwa Allah tidak mengingat lagi akan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Yang dipentingkan bagi Allah adalah sekarang ini, saat ini, bukan masa lalu. Ya. Oleh karena itulah, maka meskipun mungkin kita pernah mengalami kesalahan, biarlah itu semua lewat. Biarlah semuanya itu jalan. Biarlah semuanya itu
berlangsung. Tetapi yang terpenting adalah saat ini. Saat ini ya. Jadi Allah melihat apa yang akan dilakukan. Sehingga kita katakan bahwa apa? Bahwa Allah melihat adalah apa yang kita kerjakan saat ini. Ya, bukan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dan apa yang kamu lakukan saat ini untuk ke depan. Ya, oleh karena itu Allah menginginkan bahwa kita ini maju. Tidak hanya berhenti. Ya, atau kemudian menengok ke belakang. Sehingga kita melihat, aduh saya dulu pernah begini, pernah begitu. Sudah, biarlah. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, lalu kemudian mengatakan bahwa mari maju ke depan. Ayo kita coba, ayo kita kerjakan tugasnya, ayo kita melangkah dan seterusnya. Ayo kita terus belajar. Ya. Jadi Allah menginginkan supaya kita ini melangkah, maju bagi kita. Sehingga mungkin pernah terjadi juga adik-adik mengalami hal-hal yang traumatik ya. Kalau kita lihat di dalam Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dulu dirinya adalah seorang penghujat, dirinya adalah penganiaya umat Kristen. Tetapi karena karunia Allah, dia dipertemukan dengan Yesus dan akhirnya dia boleh mengenal Yesus ya secara pribadi. Sama dengan adik-adik mungkin ya, adik-adik pernah mengalami hal yang demikian mungkin, di mana adik-adik mungkin pernah diejek, dicela, bahkan orang mengatakan sekarang namanya apa? Dibully ya. Dibully sama teman-temannya, sehingga kamu ada perasaan dendam, ada perasaan tidak suka terhadap sahabat, terhadap temanmu itu, yang kemudian menjadi penghalang bagi kamu untuk melangkah maju. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan dalam Rasul Paulus, meskipun ya punya masalah, tetapi Allah mengaruniakan kepada Rasul Paulus untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Ya, sama dengan kita adik-adik ya. Meskipun kita mengalami mungkin pernah adik-adik mengalami hal demikian. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita supaya kita bisa menghilangkan dendam kita? Atau mungkin pikiran atau pengalaman-pengalaman yang tidak pernah bisa hilang di ingatan saya. Dia pernah membenci saya begini-begini dan seterusnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Apa yang dikatakan di dalam pada bagian ayat yang berikutnya adalah bahwa karena apa? Tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu adalah karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita bisa menghilangkan hal-hal yang traumatis itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara melihat kasih Allah. Ya, kita mengingat kasih Allah, merasakan bahwa Allah itu sudah sangat mengasihi kita. Ya, Yesus ya sudah turun ke dunia, kemudian dia harus menderita, kemudian dia harus disalibkan, mati di kayu salib. Kenapa itu? Itu adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Jadi dengan demikian, ketika kita dasar hidup kita adalah apa dari? Dasar hidup kita adalah kasih, ya. Jadi kita akan bisa menghilangkan ingatan-ingatan kita, dendam kita, perasaan tidak suka dengan yang lain. Kita bisa dipulihkan. Hanya satu kuncinya. Harus mengingat bahwa Allah sudah mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi kita. Ya, kalau kita mungkin mengatakan kepada teman, aduh aku setengah mati deh cintaku kepadamu. Ya kan? Setengah mati. Tapi Yesus bukan setengah mati. Yesus mati untuk kita semuanya. Itu bukti. Oleh karena itulah kalau kita melihat akan kasih Allah yang luar biasa, maka apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan damai sejahtera, akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itulah cinta Yesus pada kita. Ya, ada lagu yang mengatakan kan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah. Yesus ini milikku, ya. Itu dia. Satu hal yang sangat indah adalah bahwa kasih Yesus itu harus menjadi milik kita sebelum kita mengasihi orang lain. Ingat dulu bahwa Yesus itu mengasihi kita. Oke ya, adik-adik. Jadi di ulang tahun yang 61 ini, bagaimana supaya kita bisa dipulihkan dalam kehidupan kita? Maka ada 3 hal penting yang adik-adik harus pelajari. Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Allah. Ya, bahwa Allah sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Yang kedua adalah ingatlah bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita apapun, menghadapi kesulitan apapun, tantangan. Ingat bahwa Tuhan itu akan mendampingi dan menyertai. Dan yang ketiga, ya, yang terpenting adalah
bahwa dasar untuk melakukan banyak hal itu adalah ingat akan kasih Tuhan. Ya, dengan mengingat akan kasih Tuhan buat kita, maka kita akan bisa mengasihi setiap orang yang ada. Itulah firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Tuhan akan menyertai kita. Selamat merayakan ulang tahun PA yang ke-61. Tuhan memberkati. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Kak Agus. Nah, kita harus lebih lagi bersemangat dan lebih lagi bertumbuh karena kita sudah dipulihkan. Ya. Makanya kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu kita akan mau apa lagi nih Kak ya? Kayaknya masih ada sesuatu lagi nih yang belum kita lakukan nih, apa ya? Kita mau menyanyi lagi ya Kak ya. Ayo, Nyanyi kita mau lagi, menyanyi terima lagi, ya. kasih. Kita mau memuji Tuhan kembali. Ya. Kita ada lagu Mars Mars PA. PA. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama semua kakak layan. Mari kita bernyanyi bersama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah
kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita sekarang masuk dalam doa. Kita berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terutama ya Tuhan, pada minggu pagi ini kami secara khusus PKTA mengucap syukur karena Engkau tambahkan setahun usia kami 61 tahun Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah kami lewati di mana Engkau senantiasa memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kegiatan kami. Tuhan Bapa di surga, biarlah kiranya untuk waktu-waktu ke depan Engkau tetap memberkati kami, para kakak layan, anak layan, dan juga orang tua dari anak layan. Biarlah kami semua tetap semangat Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami di dalam beribadah, secara khusus ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bapa di surga, kami berdoa juga biarlah kiranya semangat yang kami miliki terus berkobar Tuhan, utamanya ketika kami harus menghadapi pandemi virus COVID-19. Biarlah anak-anak dan juga kami kakak layan tetap terus bersemangat Tuhan di dalam ibadah pelayanan hari Minggu PKTA. Biarlah kami senantiasa boleh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak layan kami, mereka yang terpaksa harus berada di rumah karena keberadaan virus COVID-19 ini, mereka harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan Kau tetap memberikan semangat juang bagi mereka untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan penuh semangat, dan tetap mereka juga berharap akan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin karena kelemahan fisik, Engkau kiranya juga menengok mereka satu persatu Tuhan. Engkau berikan kesembuhan kepada anak-anak layan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua Tuhan, secara khusus orang tua anak layan, biarlah mereka juga diberikan kesabaran, diberikan kesabaran yang lebih dan lebih ya Tuhan ketika mereka harus mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk para tenaga medis dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melayani Tuhan, secara khusus yang merawat pasien COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para tenaga medis ini Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka tetap dapat merawat para pasien COVID-19 dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Dan Engkau juga melindungi keluarga dari para tenaga medis ini Tuhan, Engkau menjaga di saat mereka harus ditinggalkan oleh para tenaga medis ini Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk pasien-pasien COVID-19 Tuhan.
Dimanapun mereka dirawat, biarlah mereka juga boleh Engkau jamah Tuhan. Engkau kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, dan terlebih Tuhan ketika mereka harus menghadapi sakit penyakit ini secara sendiri, Engkaulah sumber penghiburan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan kesembuhan untuk mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terutama di masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan dari mulai Bapak Presiden, para menteri sampai kepada pemerintahan yang di tingkat RT RW Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kepada mereka juga kebijaksanaan Tuhan. Agar setiap apa yang mereka putuskan, setiap kebijakan yang mereka turunkan, semuanya membawakan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun berada, biarlah gereja-gereja ini juga tetap memberitakan kabar sukacita dari Injil ya Tuhan, yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Asa tahu hari ini hari apa? Aku nggak tahu Kak Susan, nggak tahu. Hari ulang tahun KPA GTIB. Tapi aku kan masih umur 9 tahun Kak. Ya, tapi itu namanya sejarah gereja GPIB. Terus kita mau nyanyi ya? Ya, yuk kita nyanyi. Ya, 1, 2, 3. Panjang umurnya, sehat badannya, keyakinannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, aku boleh lihat dulu ya? Boleh, kita hitung ya. 1, jasad Kak, sabar dong. 2, aku sudah gak sabar. Ya sabar. 2,5, aku udah lihat setengah. 2, 3/4. Aduh, aku bagus. 3, ayo. Yuk, satu lagi, hore. Ya, kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Happy birthday. Nah, cuma itu aja. Halo semua, selamat hari Minggu, kakak-kakak layan dan teman-teman semua. Kami dari keluarga Angel dan Noel mengucapkan selamat ulang tahun PA. Semoga sukses, Tambah semangat. dan lebih baik untuk kedepannya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, selamat ulang tahun Pelkat GPIB Betel Magelang. Ini persembahan dari keluarga kami. Selamat menikmati. Kita jalannya, Tinggallah di dalamnya.
Yesus memberkati. Ulang tahun PA. kepada seluruh anak sekolah minggu gereja GPIB Betel Magelang. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya Teguh Santoso mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelekat PA GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan dan karya PA GPIB dimanapun berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelekat PA GPIB. Semakin tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelekat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pelekat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mempersembahkan lagu King Kong Badannya Besar. Selamat mendengarkan ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang ikut kemana-mana, rumah nak ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun di hari ini. Salam bahagia dan sejahtera. Ini kenyataan bukan mimpi. Tuhan Happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PA. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Pelekat PA GPIB yang ke-61. Tetap semangat, sehat, ceria.
Tuhan Yesus memberkati.